teman-teman pemirsa, jumpa lagi dengan saya di Seputar Cinta. Saat ini saya akan menyampaikan 7 kerugian wanita yang menikah secara siri. Sebelumnya saya mengajak teman-teman pemirsa untuk klik subscribe gratis. Subscribe ada di bawah video ini. Klik subscribe gratis. Tujuan klik subscribe supaya teman-teman pemirsa dapat terus berlangganan dan mengikuti info-info dari saya secara gratis. Subscribe letaknya di pojok bawah video ini. 7 kerugian wanita yang menikah secara siri. Nah, bagi teman-teman pemirsa, terutama para wanita ya, perlu mengetahui apa saja sih kerugian kalau mau menikah secara siri. Ya, sebaiknya pikir 2 kali dulu. Ya, kerugian wanita yang menikah secara siri adalah yang pertama, nikah siri, pernikahan secara siri tidak tercatat di kantor urusan agama, KUA. Jadi karena itu nikah siri secara resminya tidak tercatat di negara. Jadi tidak diketahui oleh negara karena tidak dicatatkan. Ya. Kerugian yang kedua, ya. Dikarenakan tidak dicatatkan di negara, maka nikah siri tidak memiliki legalitas atau kekuatan hukum berupa dokumen resmi dari negara, ya. Karena tidak dicatatkan secara resmi di negara, maka nikah siri tidak punya kekuatan hukum atau legalitas berupa dokumen resmi dari negara, ya, yaitu buku nikah. Kerugian yang ketiga, dalam pernikahan secara siri ya, karena pernikahan secara siri itu tidak resmi. Nah, istri akan kesulitan untuk mendapatkan gaji suami, terutama bila suami itu PNS. Nah, kenapa? Karena kalau pernikahan siri tidak ada buku nikahnya, tidak ada surat nikahnya. Otomatis bagi istri siri tidak bisa mengklaim gajinya ke kantor suami. Terutama bila suami itu PNS. Dasarnya apa? Gitu loh. Karena tidak ada buku nikah atau surat nikahnya. Karena itu akan sulit bagi istri yang menikah secara siri untuk meminta gaji suami, mengklaim gaji suami ke kantor seperti itu. Selanjutnya, kerugian yang keempat. Apabila terjadi perceraian, istri yang dinikahi secara siri tidak dapat menuntut haknya. Ya, gonogininya dan sebagainya ya. Tidak bisa menuntut. Karena apa? Nggak ada dokumen resminya. Jadi mau gimana? Menuntut siapa? Ya. Itu semuanya tergantung daripada kerelaan si suami. Mau ngasih haknya kah? Atau tidak? Karena nggak ada dasar menuntutnya gitu loh. Nggak ada kekuatan cukup untuk menuntutnya. Karena suratnya tidak cukup kuat. Yang kelima, kerugian yang kelima, dalam pernikahan siri itu hanya nama istri, nama ibu yang tercantum di akte anak yang lahir dari pernikahan siri. Sehingga suami bisa saja mengelak dari tanggung jawab. Karena hanya nama ibunya yang tercantum di akte kelahiran, maka bapaknya bisa mengelak dari tanggung jawab. Seperti itu. Kerugian yang keenam, ya, istri yang dinikahi secara siri tidak dapat menuntut suami yang tidak tanggung jawab atau kurang tanggung jawab. Bagaimana cara menuntutnya? Karena dokumennya aja nggak ada. Misalnya suaminya kurang tanggung jawab, ke siapa menuntutnya gitu. Dan kerugian yang ketujuh, selayaknya kan kalau suami mau kawin lagi,
sepatutnya minta izinlah pada istri menikah lagi. Namun kalau istri yang dinikahi secara siri, seringkali suami itu tidak mau minta izin pada istrinya yang dinikahi secara siri untuk nikah lagi. Karena menganggap istri yang dinikahi secara siri itu ya tidak punya kekuatan hukum, sehingga bisa diabaikan, nggak perlu minta izin sama dia, seperti itu. Nah, sehingga bisa saja istri yang dinikahi secara siri itu nggak tahu kalau suami itu nikah lagi, karena suaminya nggak minta izin. Nah, itulah kelemahan daripada istri yang dinikahi secara siri. Demikian dari saya, jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, serta komentar ya. Terima kasih.